diberikan nafas kehidupan, diberikan anugerah untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, bekerjalah sepenuhnya dalam hati kami. Pimpin kami supaya kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau dengan baik. Sekalipun sangat tidak berkuasa di masa pandemi ini, tapi biarlah kami tetap dengan hati yang penuh syukur, hati yang penuh sukacita, kami menghampiri Allah. Dan biarlah Roh Allah bekerja di dalam sepanjang ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cuy. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Chúa Giêsu cha cha tình Chúa, quay lời ya, quay lời ya.
memuji Tuhan, kami menyanyikan suara pujian kepada Tuhan. Dan saat ini kami ingin mendengarkan suara Tuhan, seperti seekor domba mendengar suara gembalanya. Demikianlah kami datang ke hadapan Tuhan ingin mendengar suara Tuhan. Biar Tuhan ajari kami, berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami naikkan syukur. Amin. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita mendengar bahwa 10 orang kusta mereka mencari Tuhan Yesus. Hadirin terkasih, bayangkan 10 orang kusta. Pada masa dulu orang kusta itu adalah orang yang dibenci orang. Semua orang menjauhi mereka, mengucilkan mereka. Bahkan keluarga mereka sendiri pun juga mengusir mereka dari rumah mereka. Karena apa? Karena orang kusta dianggap sebagai orang yang berdosa, orang yang najis, orang yang tidak suci. Tetapi adik-adik terkasih, ketika 10 orang ini datang untuk mencari Tuhan Yesus, Yesus tidak mengusir mereka, Yesus tidak menjauhi mereka, tetapi Yesus berkata kepada mereka, pergilah kepada imam itu. Dengan kata lain, Yesus memberikan kepada mereka kesembuhan. Adik-adik terkasih, jadi ketika 10 orang ini sudah sembuh dari kustanya, adik-adik terkasih, tahu nggak ada berapa orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan Yesus, berterima kasih atas kebaikan Tuhan Yesus? Ada berapa orang? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat cerita tadi? Ada berapa orang? Iya, hanya 1 orang. Coba bayangkan, 10 orang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tetapi hanya 1 orang yang mau datang untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ini sangat luar biasa, bukan, adik-adik? Lalu kemana yang 9 orang itu? Kemana mereka? Mereka lupa. Mereka lupa akan kebaikan Tuhan Yesus. Harusnya hati mereka itu penuh bersyukur
dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Demikian juga adik-adik terkasih, kita pun harus berterima kasih selalu kepada Tuhan Yesus. Harus selalu ingat akan Tuhan Yesus. Sekalipun di tengah pandemi corona ini kita sangat terbatas, tapi kita harus tetap bersyukur Tuhan masih menjaga kita dengan keadaan baik, dengan keadaan sehat. Tuhan masih menjaga papa mama ketika mereka keluar masuk. Tuhan masih memberkati papa mama di dalam setiap pekerjaannya. Tuhan masih memberkati papa mama dengan kekuatan sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Tuhan masih memberkati satu keluarga kita, semuanya hidup dalam keadaan baik. Jadi adik-adik terkasih, ini semua karena perlindungan, penyertaan, dan kebaikan Tuhan. Jadi biarlah kita selalu mengucap syukur, oke? Walaupun kita tidak bisa berkumpul di gereja di sekolah minggu, kita tidak bisa bersekutu bersama, tidak bisa berkumpul bersama dengan teman-teman, tapi biarlah tetap bersyukur karena banyak hal yang bisa kita syukuri kepada Tuhan, ya kan? Tuhan masih menjaga nyawa kita. Tuhan masih memberikan kepada kita yang terbaik, yang berharga dalam diri kita, yaitu nafas kehidupan. Tuhan masih berikan kepada kita. Jadi kita harus tetap senantiasa bersyukur kepadanya. Amin. Ingat selalu Tuhan Yesus ya. Jangan pernah lupakan Tuhan Yesus. Ingat selalu Tuhan Yesus. Ingat, ingat, ingat. Oke? Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur firman Tuhan kembali lagi mengingatkan kami untuk senantiasa ingat akan kemurahan Tuhan, ingat akan anugerah Tuhan, ingat kasih sayang Tuhan. Dan Tuhan tolong kami supaya Roh Kudus Tuhan senantiasa membimbing kami untuk hidup senantiasa setia di dalam Tuhan, percaya selalu kepada Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami serahkan kepada tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tangan-Nya penuh kuasa, biarlah Engkau menaungi dan membentengi, menjagai kami semuanya. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan sertai kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami ini Tuhan, di tengah-tengah COVID-19 yang begitu sangat menakutkan, sangat menggila, sangat mengganas di saat-saat sekarang ini. Kami memohon kemurahan Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan. Bila Tuhan Engkau menolong memulihkan bangsa negara kami, memulihkan dunia kami ini, memulihkan kota Pekanbaru tempat kami tinggal ini. Kami serahkan itu ke dalam tangan-Mu, kami memohon anugerah Allah. Kami juga berdoa untuk para dokter, para tenaga kesehatan yang terus berjuang sampai hari ini. Tuhan, sertai mereka, berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka perlindungan yang khusus, sehingga mereka senantiasa di dalam keamanan, di dalam anugerah Allah, di dalam penjagaan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang baik, kami naikkan syukur. Amin.
ayat 12a. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Yohanes 1 ayat 12a. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Yohanes 1 ayat 12a. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Adik-adik yang terkasih, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Nah, adik-adik terkasih, bunyi firman Tuhan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi adik-adik terkasih, setiap saat apapun yang terjadi, keadaan bagaimanapun, kita senantiasa mengucap syukur. Oke? Karena di balik semua itu ada tangan Allah yang senantiasa bekerja dan memberikan yang terbaik, terindah dalam hidup kita. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Adik-adik terkasih, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik terkasih, ibadah kita sampai di sini. Kiranya ibadah memberkati adik-adik semuanya. Tetap semangat ya, tetap rajin sekolah minggu. Jangan lupakan Tuhan, senantiasa ingat Tuhan dan andalkan Tuhan. Oke? Yuk, Tuhan memberkati.